kabarnya? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks biografi. Sebenarnya teks biografi itu apa sih? Nah, kita akan belajar. Tapi jangan lupa subscribe dulu, like dan share supaya teman-teman yang lain juga memahami materi yang kita pelajari hari ini. Oke? Semangat. Oke, baiklah. Kita masuk ke dalam definisi teks biografi. Teks biografi itu apa sih? Sebenarnya biografi itu adalah teks yang mengisahkan riwayat hidup seseorang. Jadi teks biografi ini berkisah tentang riwayat hidup seseorang, perjalanan tokoh, kemudian lika-liku hidupnya sampai kesuksesan dia. Nah, biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi misalnya seperti ini, saya sangat mengidolakan Bapak Sapardi Djoko Damono sebagai pujangga besar Indonesia. Nah, saya menulis biografinya Bapak Sapardi Djoko Damono. Nah, berarti saya itu namanya biografi. Berarti saya menuliskan kapan tempat lahirnya, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya, kemudian kiprahnya di dunia sastra itu bagaimana, karya-karyanya yang melegenda itu apa saja. Itu yang saya deskripsikan di dalam biografi. Nah, selanjutnya ada autobiografi. Nah, kalau autobiografi itu adalah riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Jadi seperti ini, saya menuliskan karya tulis ilmiah skripsi atau saya menulis karya tulis ilmiah tesis. Nah, biasanya di bagian akhir dari karya tulis ilmiah itu ada autobiografi. Jadi autobiografi itu adalah riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Misalnya gini, Ranggi Ramadhani Ilminisa, anak kedua dari 3 bersaudara ini dilahirkan di Jombang 19 Maret 1992. Dan seterusnya, itu adalah autobiografi karena biografi itu yang menuliskan adalah saya sendiri. Nah, selanjutnya ada authorized biografi. Nah, authorized biografi ini adalah penulisan biografi yang mendapatkan izin dari tokoh yang akan kita tuliskan biografinya. Misalnya saya ingin menuliskan biografi Bapak Sapardi Djoko Damono, berarti saya meminta izin dan diizinkan oleh Bapak Sapardi untuk menuliskan biografi beliau. Nah, selanjutnya ada unauthorized biografi. Unauthorized biografi ini adalah penulisan biografi tanpa seizin dari penulisnya, tanpa seizin dari tokoh yang akan kita tuliskan riwayat hidupnya. Begitu. Nah, kita masuk ke dalam ciri teks biografi. Ciri teks biografi yang pertama itu adalah memuat informasi yang berupa fakta. Nah, ini jelas memuat informasi yang berupa fakta. Kita menuliskan biografi seseorang berarti kita harus tahu fakta-fakta terkait dengan kehidupan tokoh tersebut. Yang kedua adalah menguraikan pengalaman hidupnya si tokoh sampai dia meraih kesuksesan. Itu bagaimana? Tentu untuk meraih kesuksesan itu kan tidak mudah. Selalu ada lika-liku di balik sebuah kesuksesan. Selalu ada lelah, letih dan capeknya sebelum meraih kesuksesan. Kemudian pendidikannya, kemudian hal-hal yang membuat si tokoh itu bisa bangkit untuk membuat hidupnya sukses itu apa? Itu dicantumkan di biografi. Nah, yang selanjutnya itu adalah memiliki struktur yang jelas. Yuk, kita masuk ke strukturnya. Nah, struktur teks biografi itu ada 3. Yang pertama itu adalah orientasi, yang kedua ada kejadian-kejadian penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi ini adalah pengantar ketika kita akan menuliskan biografi seorang tokoh. Jadi di sini kita menuliskan secara umum dulu apa yang akan kita bahas di biografi kita. Itu adalah orientasi.
pengenalan tokohnya dulu. Kemudian yang kedua itu adalah kejadian-kejadian penting. Nah, kejadian penting ini adalah masuk ke tahap lika-liku kehidupannya. Misalnya bagaimana dia memulai bisnis sampai sukses, kemudian pendidikannya seperti apa, kemudian kiprahnya di dunia bisnis itu bagaimana, itu dimasukkan ke dalam kejadian-kejadian penting. Dan yang ketiga itu ada reorientasi. Reorientasi di sini itu berisi tentang pendapat kita sebagai penulis untuk memaparkan opini kita terhadap tokoh. Jadi di sini reorientasi itu sifatnya opsional. Kadang ada penulis biografi yang menyertakan reorientasi, ada terkadang penulis biografi yang tidak menyertakan reorientasi. Jadi seperti itu, opsional. Itu pandangan kita terhadap penulis. Nah, selanjutnya kita belajar tentang bagaimana menemukan pola penyajian karakter unggul dalam tokoh. Nah, yang pertama itu ada cara langsung, yang kedua ada cara tidak langsung, yang ketiga ada cara deskripsi melalui tindakan tokoh, yang keempat ada cara deskripsi melalui penuturan tokoh, dan yang kelima ada cara deskripsi melalui penuturan tokoh lain. Nah, kita masuk yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama ini adalah pola penyajian karakter unggul dengan cara langsung. Maksudnya bagaimana? Jadi penulis itu menuliskan karakter unggul tokoh itu secara langsung di dalam kalimat, dalam biografi yang ia tulis. Misalnya seperti ini. Andrea Hirata pun begitu, walaupun bersekolah dengan tempat yang hampir rubuh bangunannya, tidak menyurutkan semangatnya dalam menimba ilmu. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah tidak menyurutkan semangatnya. Berarti apa karakter unggul tokohnya? Itu adalah pantang menyerah dan tetap semangat. Itu adalah karakter unggulnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah pola penyajian karakter dengan cara tidak langsung. Maksudnya apa? Berarti di sini itu pengarang menyampaikan karakter unggul tokoh secara tidak langsung dengan gaya bahasa si penulis biografi. Misalnya seperti ini, Andrea Hirata telah menghasilkan banyak karya, misalnya Laskar Pelangi, Maria Makarpov, Eden Sor, Cinta Dalam Gelas, Ayah, dan masih banyak lainnya. Nah, kira-kira karakter unggul tokoh yang bisa diambil apa? Ya, benar. Karakter unggul tokoh yang bisa diambil adalah bahwa si Andrea Hirata ini adalah sosok seorang yang sangat produktif. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan banyak karya yang sudah diterbitkan oleh beliau. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah cara deskripsi melalui tindakan tokoh. Berarti di sini kita bisa mengetahui karakter unggul tokoh itu dengan cara penulis menuliskan karakter unggul tokoh itu melalui tindakan tokoh. Misalnya seperti ini. Walaupun mempunyai harta yang berlimpah, akan tetapi tidak membuat seorang Mark Zuckerberg tinggi hati. Tampilannya tetap sederhana, dan bahkan ia mendonasikan hasil yang didapatkan untuk kepentingan orang banyak. Nah, tindakan tokohnya apa? Tampilannya tetap sederhana, kemudian mendonasikan hasil yang didapat untuk kepentingan orang banyak, itu kan tindakan tokohnya. Senang bersedekah, nah itu kan tindakan tokohnya. Itu adalah karakter unggul yang bisa diteladani. Selanjutnya adalah cara deskripsi melalui penuturan tokoh. Berarti di sini penulis menyampaikan karakter unggul tokoh itu melalui apa yang diucapkan oleh tokoh tersebut. Misalnya gini. Steve Jobs kemudian berkata, "Jika aku tidak menghadiri kuliah tunggal di perguruan tinggi itu, maka Mac tidak akan memiliki beragam huruf cetak ataupun huruf dengan spasi sejajar." Nah, kira-kira apa yang bisa diambil dari
kalimat tersebut. Belajar dari sebuah pengalaman. Kata kunci yang digarisbawahi itu adalah jika aku tidak menghadiri kuliah tunggal di perguruan tinggi itu, maka Mac tidak mempunyai beragam huruf cetak. Nah, berarti kan sampai sekarang itu kan berarti Mac mempunyai beragam huruf cetak itu karena si Steve Jobs itu belajar dari sebuah pengalaman. Oke, selanjutnya ada cara deskripsi melalui penuturan tokoh lain. Berarti si penulis di sini menyimpulkan karakter unggul tokoh itu dari kutipan tokoh lain. Jadi misalnya seperti ini. Menurut istrinya, Pramudia Anantatur adalah seorang yang gemar membaca, sehingga tidak heran beliau mampu membuat karya sastra yang bernilai. Nah, berarti karakter unggulnya seorang tokoh Pram ini dilihat dari segi atau sisi atau pandangan dari si istri. Jadi seperti itu. Ini berarti penotoran tokoh lainnya yaitu si istri. Berarti Pram itu seorang yang bagaimana? Seseorang yang gemar membaca, sehingga tidak heran kalau beliau mampu membuat karya sastra yang amazing, yang sangat bernilai. Nah, selanjutnya itu adalah mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Yang pertama itu ada pronomina, yang kedua ada kata kerja tindakan, yang ketiga ada adjektiva, yang keempat ada kata kerja pasif, yang kelima ada kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental, dan yang keenam ada kata sambung, kata depan, dan nomina. Nah, oke, baiklah. Kita masuk ke yang pertama, pronomina. Pronomina itu apa? Pronomina itu adalah kata ganti. Kata ganti itu ada berapa? Kata ganti itu ada 3. Kata ganti orang pertama, tunggal jamak, tunggalnya saya, beta, aku, jamaknya apa? Kami, kita. Oke. Kemudian pronomina kata ganti orang kedua, yaitu kamu. Itu kalau tunggal. Kalau jamak berarti kalian. Yang ketiga itu ada kata ganti orang ketiga, yaitu ada tunggal, ada jamak. Pronomina kata ganti orang ketiga tunggal itu adalah dia, ia, atau penyebutan nama tokoh, nama seseorang. Kemudian kalau kata ganti jamak, orang ketiga jamak itu adalah mereka. Oke, baiklah. Yang kedua itu adalah kata kerja tindakan. Verba kata kerja tindakan. Kalau di sini berarti kata kerja tindakan itu adalah kata kerja yang memberikan keterangan bahwa ada suatu tindakan. Misalnya apa? Melempar. Misalnya apa? Menendang. Misalnya apa? Bekerja. Itu adalah kata kerja tindakan. Kemudian yang ketiga ada adjektiva. Adjektiva itu adalah kata sifat. Nah, berarti kata sifat ini memang cenderung ada di sebuah biografi. Karena apa? Karena biasanya itu seorang tokoh kan kita belajar banyak dari karakter unggul. Nah, contohnya itu misalnya pandai, pintar, cerdas, ramah, ganteng, cantik, dan lain sebagainya. Itu adalah adjektiva. Yang keempat itu adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu adalah kata kerja yang diawali dengan awalan di atau ter. Selanjutnya ada kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Nah, tadi ada kata kerja tindakan, berarti merujuk pada suatu tindakan atau perbuatan. Nah, kalau ini kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental, itu berarti yang berhubungan dengan pikiran, hati, dan perasaan. Wah, contohnya gini, berpikir, kemudian melamun, kemudian apalagi merenung. Nah, itu adalah kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Nah, selanjutnya itu ada kata sambung, kata depan. Kata sambung itu berarti adalah kata yang digunakan untuk menyambung
digunakan dari satu frasa ke frasa yang lain atau satu klausa ke klausa yang lain. Misalnya diberi, dimakan, kemudian diminum, dan dan sebagainya. Kemudian kalau kata depan itu berarti kata yang digunakan untuk memberikan keterangan tempat atau waktu atau suasana. Misalnya di pagi hari berarti dipisah, kemudian di siang hari, kemudian pada pukul sekian, dan seterusnya. Oke, selesai pembahasan kita kali ini tentang teks biografi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Silakan like, subscribe, dan share. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.